Salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman saya semua. Tujuan saya membuat video ini adalah saya melaksanakan tugas UTS dari dosen ilmu komunikasi saya, yaitu Bu dosen yang terhormat Dr. Nima Hadiati Salisah, SIP, MSI. Ya, jadi saya akan membuat video edukasi mengenai komunikasi interpersonal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit singkat versi saya tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dan komunikasi ini bukan sering sih, memang setiap hari kita lakukan. Contohnya kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan orang, dan pokoknya manusia lah ya. Jadi yang saya ambil contoh ini adalah dengan teman. Mengapa saya mengambil contoh tentang teman? Jadi sekarang itu banyak ya teman-teman yang memiliki masalah, terutama permasalahan yang paling utama itu dalam sebuah lingkungan kampus khususnya ya, yang banyak terjadi. Banyak antara satu individu itu memiliki masalah tersendiri dikarenakan dia ya seperti dijauhi oleh teman-temannya lah dengan berbagai latar belakang. Karena di dalam dunia perkuliahan kita berasal dari ya keluarga dengan latar belakang masing-masing, kondisi lingkungan yang masing-masing. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi halangan untuk kita dalam berteman. Seharusnya itu yang harus kita manfaatkan dengan baik, karena dari sana kita dapat mendapatkan ilmu yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah. Kita dapat mengerti suatu kondisi wilayah dengan tipe individu yang berbeda-beda. Tapi masalah itu masih sering terjadi sampai sekarang, dikarenakan ya memang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sudah menjadi tradisi mungkin bagi lini pertemanan kita di lingkungan kampus. Maka dari itu saya akan memberikan satu contoh video yang bermanfaat dan bisa menjadi pemikiran kita betapa pentingnya kita tidak membeda-bedakan pertemanan dan kita tidak membedakan suatu individu untuk ingin berteman dengan kita. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi ini tuh anak kelas 7. Dikirakan seluruhnya main apa? Sampai kok ngono. Kenapa ya teman-temanku kok menjauhi aku semua, kok tidak mau berteman dengan aku? Apakah karena aku seperti anak cupu ya?
Kalau begini caranya aku capek jadi orang baik, tidak berguna, tidak ada yang mau merangkulku dan berkomunikasi denganku. Ya sudah, kalau begini terus caranya aku jadi stres, mending aku jadi orang jahat saja. Wah, ini salah satu anak yang nggak mau berteman sama aku, ini harus dikasih pelajaran. Serahkan HP-mu. Loh, nggak mau mas. Cepat serahkan. Nggak Kamu mau. mau nyawamu terancam. Cicilan belum lunas mas. Aku nggak peduli. Wah ya nggak mau mas. Loh, kamu ngelawan kamu. Gimana ya mas ya? Aduh, Mas, mas. minta dikasih pelajaran kamu ya. Makanya ini karmamu karena keburukanmu sendiri. Daripada menunggu karma dari Tuhan terlalu lama, mending aku mengambil karmaku sendiri. Jangan gitu ya lain kali. What the fuck tuh man? Aduh. Jujur saja teman-teman, saya sedih melihat video tersebut. Karena saya bisa menyimpulkan bahwa perubahan kepribadian seseorang antara pribadi yang baik menjadi pribadi yang bisa dikatakan buruk karena sebuah siklus pertemanan yang tidak sehat. Perlu diketahui bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang tentunya kita memiliki pribadi dan penampilan yang berbeda-beda. Dan hal itu merupakan takdir dan anugerah bagi kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan, termasuk dalam hal penampilan. Membeda-bedakan teman berdasarkan penampilan itu sama saja dengan mengabaikan nilai-nilai dalam diri seseorang. Pertemanan yang sejati dibangun di atas rasa saling menghormati, pengertian, dan kesetiaan, bukan pada fisik dan penampilan semata. Jadi pertemanan itu bukan hanya tentang penampilan, karena kita menjunjung nilai-nilai pertemanan yang sesungguhnya. Misalnya dalam pertemanan kita harus saling membantu satu sama lain jika ada yang merasa kesusahan, dan kita bantu sesuai potensi yang dapat kita lakukan sebagai seorang teman. Dan penting untuk diingat bahwasanya penampilan fisik itu cuma sementara. Yang menjadi acuan kita mengenai pertemanan yang sejati itu adalah kepribadian kita dalam menyikapi sebuah teman kita yang berbeda. Jadi penampilan itu nomor sekian. Yang pertama adalah tentang rasa saling menghargai antara teman tersebut. Membedakan teman bisa membuat kita kehilangan banyak kesempatan untuk belajar hal-hal yang bermanfaat dan untuk mengenal orang-orang hebat di kemudian hari. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir akan berubah, berkembangnya potensi suatu orang yang kita anggap teman. Persahabatan yang tulus akan membuat hidup kita lebih berarti. Maka dari itu, mulai sekarang kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang dalam berteman. Dan di akhir video ini saya akan memberikan kata-kata dari Martin Luther King. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seseorang musuh menjadi sahabat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila terdapat salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tidak bisa dimaafkan, maka bisa dibicarakan secara pribadi. Kalau dibicarakan secara pribadi, nanti Sherlock tak parani tak ajak ngopi.